Pemirsa, peringkat militer Indonesia pada tahun 2022 naik ke urutan 15 dunia. Bahkan militer Indonesia kini menggeser posisi angkatan bersenjata Jerman. Memasuki awal tahun 2022, Indonesia menorehkan kenaikan peringkat militer dan menggeser militer Jerman. Militer Indonesia naik satu peringkat dari tahun lalu pada peringkat 16. Kini menanjak menduduki peringkat 15. Informasi ini diungkap situs pemeringkat militer dunia Global Firepower. Melonjaknya posisi militer Indonesia ini sekaligus menggeser posisi Jerman yang sebelumnya menguasai ranking 15. Mengalahkan Jerman. Informasi ini dirilis oleh situs pemeringkat militer dunia, yakni Global Firepower. Untuk pemeringkatan yang terbaru, Global Firepower mengungkapkan bahwa keunggulan militer Indonesia ini berasal dari segi sumber daya manusia maupun sistem persenjataan. Mungkin banyak yang bertanya pemirsa, bagaimana bisa kekuatan militer Indonesia ini mampu menyalip Jerman, padahal kita ketahui semua pada tahun 1940-an saja kekuatan militer Jerman membuat takut sebagian besar negara di dunia. Untuk membahasnya telah bergabung ada Chairman Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim, kemudian Kasum TNI 2011-2012 Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo, dan juga anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Saya sapa, selamat petang Bapak-Bapak, apa kabar semuanya? Selamat petang, kabar baik. Baik, Selamat petang. Terima kasih. TV One. Kabar baik semuanya tentu saja, karena kita juga sudah mendengar kabar baik dari militer Indonesia yang kemudian naik peringkat dibanding tahun lalu. Saya mungkin awali dari Pak Suryo Prabowo terlebih dahulu. Pak Suryo, kita melihat kan Global Firepower ini sudah menempatkan Indonesia di peringkat nomor 15 dari 140 negara, Pak. Ini artinya bisa diartikan bahwa militer Indonesia ini kuat sekali begitu ya, Pak. Bagaimana tanggapannya? Membuat peringkat kekuatan militer itu adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Peringkat kekuatan militer tidak bisa dibuat seperti halnya peringkat kualitas kesebelasan sepak bola, peringkat petinju, peringkat basket, karena kita TNI atau tentara tidak pernah dipertandingkan gitu loh. Jadi ketika tadi saya dengar peringkat dilihat dari jumlah manusia, zaman sekarang bertempur tidak ditentukan dengan kekuatan manusia. Jadi sebagai ilustrasi ya, kalau kita melihat kekuatan militer suatu negara, kita lihat pengalaman perangnya. Bagaimana pengalaman perang Jerman dengan pengalaman perang Indonesia, tentunya lebih banyak dan lebih besar pengalaman yang dialami oleh Jerman. Kemudian kita bisa lihat teman-temannya. Jerman punya teman sekarang ini ya, namanya NATO.
dia tinggal di Uni Eropa. Indonesia tempatnya, ya kita non-blok, kita tidak punya fakta pertahanan. Karena zaman sekarang tidak ada lagi perang antar satu negara lawan satu negara. Umumnya satu negara lawan banyak negara atau banyak negara lawan banyak negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, anggaran militernya. Yang biasanya dilihat dari komitmen negara membangun kekuatan militernya. Jerman menyisihkan 1,6% PDB-nya. Pemerintah Indonesia hanya menyisihkan 0,8 dari PDB-nya. Di sini komitmen saja sudah kita kalah. Kemudian dari nominal angka, anggaran belanja pertahanan Jerman itu 51 lebih billion US dollar. Kita hanya 8 sekian. Jadi 5 kali kekuatan Indonesia. Kalau anggaran pertahanan dibagi jumlah prajurit, lebih memprihatinkan lagi. Jadi di catatan saya tentara Jerman itu satu orang dialokasikan anggaran sebesar 278.000 US dollar. Kita hanya 22.000 US dollar. Jadi dalam berbagai aspek yang empat kayak teknologi senjata, kita jelas kalah. Jadi kalau tank lawan manusia nggak mungkin manusianya menang. Atau balistik lawan manusia. Kemudian kemandirian. Jerman membuat senjata militer apa saja, entah angkatan darat, laut, udara, itu sudah bisa mandiri. Indonesia pisau dapur aja, lihat di mall, tidak ada yang buatan Indonesia. Oke. Jadi global firepower saya pertanyakan, ya, termasuk lagi daya tahan. Kita hanya tahan berperang hanya 3,5 hari dari dukungan logistik, dukungan bahan bakar, dukungan munisi, dan tentunya teater perang. Kita mau perang di mana? Jadi di sini dilihat kekuatan militer suatu negara tidak bisa diadukan atau di-ranking. Tapi kalau di perbandingan, iya mereka punya ini, kita punya ini. Tapi di ranking siapa nomor 1, siapa nomor 2, 3, itu nonsens. Itu yang bisa sampaikan, Mbak. Oke, itu tadi pendapat dari Pak Surya. Kalau bisa disimpulkan berarti sedikit mempertanyakan begitu ya peringkat yang diberikan dari Global Firepower. Bagaimana kemudian tanggapan dari Pak CP nih? Kalau kita melihat kan ini bisa menyalip juga Pak negara-negara yang militernya luar biasa. Jerman, kemudian Australia, kemudian Israel juga Pak. Oke. Kita kalau melihat peringkat yang dibuat oleh Global Firepower, kita harus melihat terlebih dahulu apa visi misi dari Global Firepower itu. Karena nantinya ke belakangnya itu akan berhubungan ya dengan Global Military Industry, yaitu kembali bisnis. Jadi kita harus tahu dulu apa visi misinya. Kemudian mereka membuat ranking. Yang kedua, yang diukur sebagai sebuah kekuatan perang itu adalah tidak semata angkatan perang, ya, tetapi nations potential war making capability. Ya, jadi potensi yang dimiliki oleh sebuah negara dalam mengelola perang. Jadi dua hal itu dulu. Yang ketiga adalah, saya percaya betul sekilas bahwa parameter yang digunakan oleh Global Firepower ini untuk conventional warfare. Padahal sekarang kita sudah berada pada eranya Nubika, ya, nuclear biochemist. Kita sudah pada eranya cyber world. Cyber world is becoming the fifth domain after land, water, air, and space. Di mana salah satu hal yang paling penting dalam pengelolaan cyber world itu adalah artificial intelligence. Dengan ini saya ingin menyatakan bahwa akan sulit mengukur nations war making capability untuk kemudian dituangkan dalam sebuah ranking di tingkat dunia. Jadi itu sementara yang bisa saya sampaikan. Yang pertama kita harus pertanyakan terlebih dahulu visi misi Global Firepower membuat ranking.
karena akan menyangkut pada military industry, Baik. global industry dan bisnis. Yang kedua itu pasti conventional warfare. Oke, artinya masih Saya ada kira itu beberapa secara aspek garis yang masih perlu ditanyakan atau dipertanyakan. Kemudian bagaimana pendapat dari DPR RI? Pak Effendi Simbolon, silakan. Sebentar. Halo? Saya ingin menyampaikan. Halo? Oke, sampai kita memperbaiki komunikasi dari Pak Effendi Simbolon, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.